Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya cintai, terima kasih hadirnya. Saya sampaikan tentang hari ini yang begitu viral luar biasa terkait kehadiran saya di gereja, tepatnya di gereja GBI Penjaringan, yang saat itu adalah merupakan acara peresmian gereja bersama Gubernur DKI Jakarta. Kapasitas saya tentunya bukan datang dengan sendirinya, tapi karena ada undangan dari pihak gereja melalui sahabat saya, Sekjen PBNU. Kemudian karena saya melihat salah satu agendanya adalah peresmian gereja, dan disitu juga dihadiri oleh Gubernur kita, Mas Anies Baswedan, maka dengan segala pertimbangan saya datang, karena sudah banyak ulama-ulama terdahulu yang kemudian bisa saya contoh, seperti Kiai Said Agil Sirot sebulan yang lalu beliau di gereja Makassar, kemudian juga ada Gus Dur, bahkan juga pernah ada beberapa kiai yang lainnya. Artinya yang saya lakukan itu sebenarnya hanya sekedar mencontoh, menduplikasi apa yang telah ulama-ulama dahulu dilakukan. Tapi kenyataannya kemudian kenapa yang viral justru ini, dan viralnya kebangetan lah menurut saya dengan segala komentar-komentarnya. Bahkan semalam juga trending nomor 1 di Twitter dan di most popular beberapa media. Maka saya sampaikan acara yang disampaikan kepada saya adalah peresmian gereja, dan saya datang untuk melakukan orasi kebangsaan. Judulnya ini diberikan kepada saya, orasi kebangsaan. Saya dikasih waktu 10 menit, kemudian juga ada Pak Gubernur, dan selain itu ada juga FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di situ ada Ketua MUI, ada tokoh-tokoh agama dari semua unsur yang ada di Indonesia. Maka bagi saya clear, nggak ada masalah. Kalau kemudian saya dikatakan begini ya, silakan saja perspektif publik. Karena toh hukum masuk gereja sendiri yang saya pahami dari beberapa rujukan, itu memang berbeda pendapat antara satu ulama dan yang lainnya. Nah, saya kemudian bisa memahami kawan-kawan yang menolak kehadiran saya dengan mengatakan itu haram, bahkan miftah kafir dan sebagainya. Tapi saya juga punya guru-guru yang kemudian memberikan support kepada saya bahwa yang saya lakukan itu benar. Jadi saya menghormati kelompok yang kontra dengan saya, tapi ya dengan segala hormat saya sampaikan, saya punya banyak guru yang mendukung apa yang saya lakukan. Itu sebenarnya saya hampir 11 menit. Dan kalimat-kalimat sebelum itu sangat indah. Saya menyampaikan bagaimana kemudian kita hidup dengan damai, dengan nyaman, ketika kita harus berbeda. Dan ternyata kita kemudian bisa rukun karena kita dipersatukan dengan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Itu saya sampaikan sebelumnya. Jadi total saya bicara itu sekitar 11 menit. Baru kemudian Mas Anies sekitar 7 atau 8 menit lah kalau nggak salah. Sambutan, maka judul yang dikasih pun orasi kebangsaan. Bukan tausiah, bukan ceramah dan lain sebagainya. Orasi kebangsaan. Saya pikir akan menjadi bias dan semakin berkembang kalau saya harus mengkonfirmasi satu-satu ya. Karena bagi saya ya, orang yang tidak suka ya tetap saja saya akan memberikan penjelasan seperti apapun, mereka tidak akan suka. Demikian juga dengan orang yang suka kepada saya, seperti apapun mereka tetap suka kepada saya. Nah, yang saya sesalkan kemudian adalah bagaimana kemudian menggiring opini seolah-olah yang saya lakukan salah dengan menggunakan pendapat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Orang-orang yang sebenarnya tidak memahami secara kontekstual apa yang dimaksud Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan pendapatnya itu dijadikan dalil untuk ngejudge bahwa yang saya lakukan salah, padahal tidak melihat konteksnya. Saya sudah berbicara dengan Gus Nadir, mentor saya di Australia, apa sih sebenarnya pemahaman yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu. Beliau mengatakan kalau dilihat dari teksnya, bahwa yang dimaksud Hadratus Syekh itu adalah mereka yang ikut ibadah kaum salim, bergabung bersama jemaat mereka dan turut memakai atribut keagamaan mereka. Jadi kalau ada orang mengatakan, bahasa mengatakan mutlak itu haram, nanti perlu dilihat. Jadi frase berjalan ke gereja dalam teks di atas itu nggak bisa dibaca sebagai masuk ke dalam gereja, tapi harus dibaca keseluruhan konteksnya, yaitu bukan hanya sekedar berjalan atau masuk ke gereja, tapi bergabung bersama jemaat mereka, baik dalam hal ibadah maupun memakai atribut keagamaan. Yang saya lakukan kan tidak, saya tidak mengikuti peribadatan mereka, saya juga tidak menggunakan atribut mereka. Saya tetap berbelangkon dengan menggunakan setel saya. Jadi
Yang agak saya sayangkan adalah begitu serampangan orang menggunakan kaulnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk ngejudge saya salah. Itu saja. Tapi kalau suruh konfirmasi satu-satu saya nggak akan lakukan. Lumrah. Tapi kalau sampai sekontroversi ini, bahkan seviral ini, saya kurang kok nggak terpilih sebelumnya. Bahkan kawan-kawan saya di Amerika, dia bilang, Gus, yang 1 menit itu kemudian ditranslate dalam bahasa Inggris dan menyebar di kelompok WA grup di mereka. Di Australia juga demikian. Nggak nyangka kalau sampai seramai itu. Mereka juga sangat kaget ya. Di luar ekspektasi mereka. Kenapa kok sampai seheboh itu? Yang menurut kami sebenarnya biasa-biasa saja gitu, karena itulah Indonesia gitu. Dalam konteks akidah kita harus tegas bahwa akidah memang tidak bisa dicampur aduk, tetapi dalam konsep muamalah saya pikir yang saya lakukan itu tidak ada masalah. Termasuk guru-guru saya yang selama ini mementori dan membimbing saya, mereka mengatakan ya never mind lah, maafi muskilah, gak ada masalah ya, saya enjoy saja gitu. Dan alhamdulillah stabil lah. Saya berdakwah, yang saya selalu mengatakan, ya ini konsekuensinya. Tapi membuat saya mikir tadi, bahwa ternyata bangsa ini masih banyak orang yang belum memahami kebinekaan, toleransi, dan kebersamaan. Kalau kita dibully kan, ya kayak Putra kan tahu lah itu. Ya, kita dari klub malam apa, soal Dedi, soal Atta Halilintar, macam-macam. Tapi saya pikir tadi hikmahnya adalah, mari kita sama-sama belajar dengan baik persoalan kebinekaan. Kita menghargai orang lain. Kalau toh kamu tidak bisa menghargai dia sebagai orang yang beragama lain, hormatilah dia sama sebagai anak bangsa, hormatilah dia sebagai manusia. Maka kita diajarkan untuk ukhuwah Islamnya, persaudaraan sesama orang Islam, kemudian juga ukhuwah watonnya, persaudaraan sesama anak bangsa, dan lebih dari itu adalah ukhuwah basariyah atau ukhuwah insaniyah, sesama anak manusia. Maka kalau di konteks Indonesia saya bilang, silaturahmi kita dengan Allah, saya sebagai orang Islam ya sholat, silaturahmi saya dengan Kanjeng Nabi ya sholawat, silaturahmi saya dengan sesama anak bangsa ya Pancasila. Tidak semua orang harus sependapat dengan saya, tapi yang perlu kita pahami adalah mari kita belajar menghormati pendapat orang lain, karena perbedaan itu ya biasa ya loh. Karena perbedaan itu kan boleh, yang nggak boleh itu kan bercerai-berai. Saya berbeda dengan kalian soal profesi lah. Kalian milih sebagai teman-teman kameramen, teman-teman sebagai wartawan, saya sebagai ustadz, walaupun sekarang dilakukan keustatannya gitu kan. Nggak usah dipanggil Gus, ya jangan panggil Gus, saya cukup Miftah, nggak apa-apa. Nggak usah dipanggil ustadz, ya silakan. Jangan diundang ngaji, ya silakan kepada masyarakat. Mereka mau mengundang ngaji, saya apa enggak? Karena saya merasa diundang atau enggak itu bukan karena mereka, tapi karena Allah masih menghendaki saya ngomong gitu saja. Jadi yang titik tekannya bagi saya adalah bagaimana kita belajar menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat. Tidak semua orang harus sependapat dengan kita, tapi mari kita belajar menghormati orang lain. Saya pikir begini ya, apapun perspektifnya, selama Anda sebagai orang Indonesia, ya harus mengakui Pancasila sebagai ideologi. Mungkin kita berbeda dalam persoalan ibadah. Jangankan saya dengan teman-teman Nasrani, sesama umat Islam pun kita juga berbeda kok. Terawih 8 sama 20, kunut nggak kunut, tahlil nggak tahlil, ini kan juga berbeda. Tapi bukan berarti saya harus membenci orang yang tidak pakai kunut, sementara saya pakai kunut, saya membenci orang lain, kan enggak. Anda terawih 8, saya 20, kan ya boleh-boleh saja. Lah sifat seperti itulah yang kemudian harus kita kembangkan di Indonesia. Maka saya juga kadang-kadang ngomong sama teman-teman artis, yuk kita kasih contoh bagaimana memberikan contoh kebinekaan terhadap masyarakat. Dan saya akan terus mengkampanyekan soal pluralisme dan kebinekaan ini. Memang ulama-ulama berbeda pendapat tentang hukum masuk gereja. Ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Saya termasuk pribadi yang mengatakan boleh. Yang membuat saya kemudian nggak enak itu adalah ketika menjadikan dalilnya Mbah Hasyim Asy'ari untuk ngejustifikasi bahwa saya salah. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi konteksnya adalah kafir mutlak ketika kamu masuk gereja, ketika kamu mengikuti peribadatannya dan kamu menggunakan atribut-atributnya. Apakah yang saya lakukan seperti itu? Enggak. Kan ada beberapa wartawan yang datang tuh, ada saksi, enggak ada seperti itu.